Jadi aku diemin aja. Namanya orang tua ya kayak gitu. Kalau udah biasa jaga orang tua itu pasti tahu. Tapi kalau mereka yang belum pernah jaga orang tua, ya pasti melihat kelakuan kakek kayak gitu pasti nggak betah. Soalnya parah dia itu. Kalau penggantinya yang dulu itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya guys, karo Simbo ini Bitar. Halo Bitar, hai Bitar. Khususnya yang ada di Darungan, dan juga sahabat-sahabat Simbo yang ada di Panguragan. Halo Panguragan, daerah Cirebon ya. Oke guys, kali ini Simbo mau ngopi. Hawanya di sini dingin banget, jadi Simbo ingin ngopi sebelum aktivitas, ngopi dulu. Soalnya dingin banget. Bismillah. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Simbo dimanapun berada? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dari dari segala arah ya, dan diberkahi hidupnya dunia akhirat, amin Allahumma amin. Dan jangan lupa untuk kita selalu bersyukur ya, selalu bersyukur, mensyukuri apa yang kita punya saat ini, mensyukuri apa yang kita dapat saat ini, mensyukuri yang Allah kasih saat ini. Itu bentuk rasa terima kasih kita sama yang menciptakan kita. Mbak mau cerita sedikit ya guys. Semalam itu ini cerita tentang majikan aja ya. Malam itu kita tuh sebelum makan malam, katanya kan anaknya datang gitu, jadi kan kita masak-masak banyak. Simba itu masak-masak banyak. Nah, kira anaknya kan mau datang makan, dan gak taunya udah siap semua ya. Kita ya jengkel juga sih kalau inget semalam itu. Masakan udah siap semua, udah jam 6 sore masakan udah siap kan. Biasanya kan anaknya datangnya kan jam 6 lebih gitu, kadang setengah 7. Jam 6 makanan siap. Terus Simbah itu telepon ke anak, enggak WhatsApp ke anaknya, katanya jam berapa nanti datang. Dan setelah itu anaknya bilang, katanya, loh aku lo nggak pulang makan mah gitu. Ya Allah, jadi kita itu nungguin orang yang nggak jelas. Maksudnya padahal apa ya, kayak Simbah itu tadinya udah aku kasih tahu, kataku bilang dulu ke anakmu, katanya jadi makan nggak, pulang makan nggak, aku bilang gitu kan. Soalnya biasanya dia kan kayak gitu mendadak, nanti bilang nggak makan, nggak pulang makan. Nah, ternyata beneran guys, udah siap semua, kita udah siap semuanya ya. Masakan itu udah siap, udah ada berapa sayur ya, 1, 2, 3, 4, udah ada 4 macam sayur. Lauk pauknya udah ada 4 macam, dan udah masak nasi. Lah malah dia nggak datang. Jadi ya mau gimana lagi,
Dan itu terjadi nggak cuma 1 kali 2 kali, udah berapa kali seperti itu. Bikin jengkel. Makanya kita makan kan cuma bertiga. Dan itu ada kejadian yang dulu itu juga pernah itu kejadian itu. Nasi udah matang, tinggal makan ya. Nah giliran mau naruh nasi di mangkok itu, Simbah itu nasi udah ditaruh di mangkok dan diletakkan di ini, masih di dapur sih, di dekatnya tempat untuk nyuci piring. Entah kenapa itu padahal nggak ada yang nyenggol, nggak apa. Orang saya juga lagi di luar, maksudnya saya nggak di dapur, saya lagi nyiapin tempat untuk makan. Lah itu si nasi jatuh ke tempat cucian itu, mangkok langsung pecah. Padahal nggak begitu tinggi sih, begitu tinggi, kok bisa pecah ya? Dan itu terjadi itu udah 2 kali selama aku di sini, itu terjadi udah 2 kali. Ya sama seperti itu, naruhnya di dekat tempat untuk cuci piring itu, nggak ada yang nyenggol, nggak apa. Gimana bisa jatuh ke cucian piring dan langsung sigar, mangkoknya kan langsung sigar jadi 2. Ya udah nggak bisa kemakan nasinya. Itu kejadian benar-benar membuat aku yang sampai saat ini masih bingung kenapa kok bisa. Padahal nenek itu nggak nyenggol, nenek itu ada di sebelahnya gitu, dia lagi ngurusi ini ngurusi yang lain lah intinya. Biasanya kan nasi udah ditaruh situ, aku yang ngambil kayak gitu kan biasanya. Nah itu aku belum sampai ngambil aku. Lah kenapa bisa nasi itu jatuh ke tempat cucian piring? Padahal itu ya aneh banget, ini kejadian aneh banget pokoknya. Aku juga kaget, ya Allah kok kejadian seperti ini terulang lagi. Maksudnya yang dulu juga udah pernah kejadian seperti itu, ininya mangkoknya juga pecah jadi 2 langsung. Terulang lagi. Kan aneh ya guys. Sangat-sangat membuat saya bingung peristiwa itu. Itu semua ini tangannya Mbak pada mengkeret, harum dingin. Tangan perempuan kayak tangan laki-laki ya guys, sampai segitu gede-gedenya.
ada tangan-tangan perempuannya sama sekali, persis tangan laki-laki. Tahu lah, disyukuri aja. Ini pada ini apa namanya, pada mengkerat karena dingin. Adem. Dingin kayak gini. Yang namanya ikut majikan ya, tetap aja kerja. Nggak peduli dingin, nggak peduli panas, itulah. Ya untung aja majikan nggak begitu ini, maksudnya kalau masalah kerjaan nggak banyak ngomong. Ya cuman kadang-kadang si kakek aja yang, tapi nggak pernah aku gubris omongannya dia itu. Namanya orang apa ya, setengah agak pikun juga sih kayaknya. Tapi kalau masalah duit masih paham banget, masih eling ini berapa itu, masih ingatannya tajam kalau masalah duit. Soalnya dia dulu kan kerjanya di bank, jadi kan masalah duit benar-benar dia itu masih ingat. Tapi masalah omongan baru aja dikasih tahu, nanti sebentar lagi nanya lagi hal yang sama. Baru dikasih tahu, sebentar lagi nanti nanya lagi, kadang jengkel. Ya udah aku biarin aja, nggak aku jawab. Nanti kalau aku jawab katanya, kamu itu nggak usah banyak ngomong gitu, kalau ngomong itu bikin sakit hati. Makanya aku kadang mending aku diemin aja. Kalau ibaratnya dia minta apa ya aku ambilin. Soalnya dia orangnya kayak gitu, nggak bisa di ini bener salah, pokoknya dia minta menang. Itu dia kakek aku itu seperti itu. Pernah bertengkar sama saya kapan itu, masalah apa ya, aku saking jengkelnya. Udah tahu dia itu salah masih ngeyel. Nah terus, emang kamu bisa jalan sendiri? Kalau bisa jalan sendiri ya udah jalan sendiri. Kalau bisa jalan sendiri kan bisa milih tempatnya mana yang ibaratnya kamu pengen jalan lewat mana, gituin. Oh ya ini kan aku suruh pakai kursi roda. Itu kan memang jalannya kan maksudnya kan jalan yang biasa dilewati itu kan ada orang olahraga di situ. Masa iya sih ibaratnya ada orang olahraga di situ, ada orang banyak, aku mau lewat tengah-tengah kan nggak mungkin. Nah itu aku lewatin pinggir, itu ya salah. Katanya kenapa nggak lewat tengah? Emang kamu nggak bisa ngelihat? Aku gituin. Emang kamu nggak bisa ngelihat? Kan ada banyak orang lagi olahraga di situ. Masa mau lewat tengah? Kan nggak mungkin. Namanya nggak punya sopan. Aku bilang gitu. Kamu punya sopan gimana? Ya bilang tinggal lewat aja. Kenapa sih? Bla 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 bla. Pada akhirnya kan aku jengkel. Ya udah kalau kamu bisa jalan sendiri mah silakan. Ini jalan sendiri lewat mana? Mau lewat mana terserah. Aku bilang gitu. Ya kamu aja nggak bisa jalan kayak gitu masih ngeyel. Gituin. Kalau aku jengkel ya aku bantah. Tapi kalau enggak ini ya aku diemin aja. Kalau lagi malas udah aku diemin aja. Males dengan orang kayak gitu, nanti semakin panjang lebar jadinya. Jadi aku diemin aja. Namanya orang tua ya kayak gitu. Kalau udah biasa jaga orang tua itu pasti tahu. Tapi kalau mereka yang belum pernah jaga orang tua, ya pasti melihat kelakuan kakek kayak gitu pasti nggak betah. Soalnya parah dia itu.
kalau penggantinya yang dulu itu dia nurut banget maksudnya dia orangnya katrok juga, nggak kayak Simbo. Kalau Simbo orangnya kalau nggak bener ya saya bantah. Dia orangnya katrok, jadi kan apa ya, nurut banget sama dia itu, nurut, disuruh apa aja nurut. Kalau aku enggak aku kalau ibaratnya dia nyuruh, kalau ibaratnya itu nggak benar ya nggak aku lakuin. Dia nyuruh kalau aku lagi sibuk kerjain apa ya aku nggak ini, aku biarin, nggak respon. Dan yang paling menjengkelin, kalau aku lagi telepon sengaja aku bikin suara keras, itu dia nanti pasti marah. Kerjaannya telepon saja katanya, tapi nggak aku dengerin. Kerjanya telepon saja katanya, telepon suara nggak bisa kecil. Ya, emangnya kamu sendiri kalau ngomong bisa kecil mas suaranya? Aku langsung gituin kan. Kamu sendiri kalau lagi ngomong di telepon suara kamu juga sekeras itu, tetangga sebelah aja denger, aku gituin. Berani aku, orangnya berani. Terus istrinya tuh dengar aku ngomong kayak gitu, diem aja dia. Mungkin dalam hati ini anak berani bantah sama, kalau yang dulu nggak pernah bantah sama sekali. Kalau saya lihat-lihat dulu, orang lagi teleponan apa salah. Soalnya apa, kalau dulu babunya yang dulu itu punya HP gak dilihatin majikan, jadi majikan gak tahu kalau dia itu punya HP, taunya HP jadul. Jadi kayak main HP itu sembunyi-sembunyi, dan saya gak mau itu. Saya dari awal datang itu aku udah bilang, kalau masalah HP aku ibaratnya kalau udah gak ada kerjaan ya aku main HP, kalau gak boleh pegang HP ya aku gak mau masuk, kayak gitu ya Mas. Jadi dia itu kayak sentimen gitu sama saya gara-gara HP. Soalnya saya kan main HP terus. Kalau udah gak ada kerjaan kayak gitu kan, aku cuma main HP. Mau ngapain coba? Duduk di kamar, ya udah main HP. Kalau aku duduk di ruang tamu sama dia lihat TV, itu bikin jengkel kayak gini. Jangankan saya, istrinya sendiri aja jengkel. Kalau ada orang duduk lagi, ibaratnya kita lagi nonton TV bagus itu ya, tiba-tiba dipindah channelnya, itu dipindah kayak gitu. Jadi aku jengkel, mending aku nggak usah lihat. Iya, makanya kayak gitu dia tuh. Makanya aku mending malas aku lihat TV itu. Soalnya kayak gitu sikapnya itu, nggak ibaratnya kalau ngeliat apa gitu ya udah kita nonton itu sampai selesai, nggak gitu dia itu. Pindah channel pakai itu kan, pakai My TV itu kan, bikin jengkel. Mending aku duduk di kamar ini main HP udah. Kalau udah tahu maksudnya sifat dia kayak gitu, maksudnya kita biasa aja. Tapi kalau orang yang nggak terbiasa dengan omongan orang tua, itu mungkin dimasukin hati, pasti kerja juga nggak betah. Kebanyakan mereka seperti itu. Tapi kalau udah biasa jaga orang tua, tahu sifatnya emang orang tua itu kayak gitu, paham. Kalau Simbo sih paham, soalnya apa, Simbo jaga orang tua bukan cuman sekali ini aja. Simbo selalunya jaga orang tua, dan Simbo tahu karakter mereka satu-satu. Lagian ibaratnya kayak dulu Simbo di Taiwan juga kerja jaga orang tua itu ada berapa orang, banyak. Jadi tahu karakter mereka satu-satu itu memang gak sama, dan kita harus sabar. Itu kuncinya kalau jaga orang tua. Ya harus sabar, kalau gak sabar gak bakalan betah kerja. Apalagi dengan omelan orang tua kayak gitu, udah gak betah. Ya aku kadang gak aku masukkan ke hati, dengerin aja. Tapi kalau nanti
ibaratnya keterlaluan ya baru nanti aku bersuara. Itu kalau Simbok orangnya. Oke guys, udah ngopi, udah selesai, kopinya udah habis. Sekarang Simbok mau aktivitas, ya mau lanjutin aktivitas. Ini tadi Simbok tinggal cuman berdua sama kakek, nenek lagi keluar, lagi ke rumah sakit. Jadi Simbok mau nyiapin makan siang buat kakek juga ya. Oke, Simbok akhirnya sampai di sini dulu ya. Kalau ada kata-kata Simbok yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua, Simbok minta maaf. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share. Dan jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya. Oke, akhirnya Simbok akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.